Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat lanjutkan daras kita halaqah Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi, memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada para raja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula kita ketika memulai kitab buku yang kita tulis, maka dianjurkan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada tempat-tempat yang dianjurkan kita membaca basmalah, tapi tidak semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Itu dibaca di kala pagi. Ada doa di kala keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah, dan seterusnya. Doa masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya doa. Ya, saya tidak sambung ke ujung semuanya. Ada lagi doa masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan seterusnya. Dan ada lagi doa keluar masjid, ya. Nah, juga menggunakan Bismillah. Ada juga bahkan ada doa jima, Bismillahirrahmanirrahim jannibna, dan seterusnya. Ada momen-momen yang dianjurkan untuk membaca basmalah ini. Tetapi yang lengkap Bismillahirrahmanirrahim adalah menulis surat untuk ditulis atau membaca Al-Quranul Karim setelah berta'awudz, maka di awal surah itu dianjurkan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kitabu Bada'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Kitab permulaan wahyu. Jadi Al-Imamul Bukhari memulai kitabnya dengan kitab permulaan wahyu. Dan para ulama kita memang berbedalah cara-cara mereka memulai kitab mereka. Al-Imamul Bukhari memulai kitabnya dengan wahyu. Jadi para ulama memulai kitab mereka ini dengan tema-tema yang berbeda. Coba antum bayangkan, kita mau menulis ini, dan yang kita tulis itu rasanya sesuatu yang penting, karya penting yang akan kita harapkan di kemudian hari nanti orang-orang membacanya. Dan hadis-hadis yang mau dibuat, tema-tema yang mau dimasukkan panjang, besar.
apalagi tentang hadis. Tentu banyak permasalahan-permasalahan din, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang mau disampaikan, yang mau ditulis. Timbul pertanyaan, apa dulu pembahasan nak kita bahas? Apa dulu pembahasan yang mau dituliskan? Maka untuk itu, tentulah ada, ya, tentulah ada eh, pemikiran terlebih dahulu. Ada maksud tersendiri dari sebalik permulaan-permulaan kitab tersebut. Ya, bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala juga apa? Memulai kitabnya ini, ya. Itu unik-unik sekali nanti. Betul-betul banyak, ya. Banyak kandungan-kandungan maksudnya. Dan itu yang membuat perbincangan para ulama setelahnya panjang lebar. Sampai-sampai nanti manakala membahas tajuk-tajuk bab atau pembahasan-pembahasan di awal bab ini, itu disitulah fikihnya Al-Imam Al-Bukhari yang luar biasa itu. Sampai-sampai ada nanti ada kitab, ya, di kemudian hari ditulis, ya, Al-Abwab wa Tarajim li Sahih Al-Bukhari. Itu tentang, ya, maksud-maksud bab nih. Bagaimana maksud-maksud bab ini dari kitab Sahih Al-Bukhari ini. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi ada perhatian. Dan Al-Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan kitab wahyu, berbeda dengan para ulama lain. Coba kita tengok para ulama lain di dalam kitab-kitab mereka dahulu. Bagaimana mereka menulis kitab mereka. Ya. Kita kenal ada kitab-kitab induk hadis yang lain atau kitab-kitab hadis besar-besar yang lain. Ya. Misalkan ada kitab Al-Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmidzi memulai kitabnya dengan At-Taharah. Maka kitab ini kan disusun berdasarkan kitab fikih, urutan fikih. Maka disebutlah dia dengan sunan. Dengan sunan. Dan dimulai dengan taharah. Ya. Kenapa kitab ini dimulai dengan taharah? Karena sesungguhnya salat, amalan yang terpenting itu, dan banyak ibadat yang lain tidak sah illa bituhurin, kecuali dengan bersuci, dengan taharah. Maka untuk itu wajarlah mereka para ulama kita memulai kitab mereka dengan kitabut taharah. Kitabut taharah ini tidak kita ragukan lagi. Tidak sah salat. La yaqbalullahu salata illa bi ghairi tuhurin. Tidak sah salat tanpa bersuci. Tetapi ada lagi ulama kita yang lain menulis kitab mereka dengan apa? Dengan, ya, ittiba'us sunnah. Seperti Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala. Di dalam Sunan Ibnu Majah itu menulis kitabnya awalnya dengan ittiba'us sunnah. Kalaulah ulama kita dalam kitab Sunan tadi, Ashabus Sunan itu menulis, ya, tahara agar salat kita sah. Karena nanti di hari akhirat kelak yang pertama kali dihisab adalah salat. Maka keabsahan salat itu mestilah dijaga. Sekarang kenapa kok dimulai pula kitabnya oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan ittiba'us sunnah? Ya, ittiba'us sunnah lah yang menyelamatkan kita. Ya. Bahkan agama ini kalau tak mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka agama ini tak betul. Agama ini tidak betul. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, nanti Al-Imam Ibnu Majah itu kitabnya Ittiba'us Sunnah ini nanti akan disebutkan, ya, bagaimana sunnah itu disampaikan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling yang bertanggung jawab menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah nanti Al-Imam Ibnu Majah membuat manaqib sahabah setelah ittiba'us sunnah itu. Setelah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibuatnya bab manaqib. Manaqib itu riwayat-riwayat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat tidak ada, kita tak akan dapatkan apa? Tidak akan dapatkan agama ini. Itu ada maksudnya, bukan semata-mata menulis begitu saja, tidak. Ada maksudnya. Ya, sebagaimana tidak kita ragukan lagi, tentu pengarang itu ada maksudnya. Nah, inilah dia. Kalaulah bukan karena para sahabat, kita tidak dapat agama ini. Baik. Berbeda pula dengan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kalau kita tengok Sahih Muslim, pelajari Sahih Muslim, maka kita akan dapatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan pembahasan al-isnad. Pembahasan tentang sanad. Ya. Allahu Akbar. Sebab berdasarkan sanad atau isnad ini juga para ulama bisa memutuskan nanti adakah hadis ini dia dhaif ataukah hadis ini sahih, maudhu'. Maka Al-Imam Ibnu Barak rahimahullah ta'ala, saking pentingnya tentang sanad ini, beliau menyebutkan al-isnadu minad din, sanad adalah bagian dari agama. Walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad, seseorang bisa berkata sekehendak dan sekemauannya saja. Enak-enaknya dia saja berkata. Apa maunya dia, ya ngomong. La ilaha illallah. Maka untuk itu kelebihan umat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, Allah memuliakan agama ini dengan 3 perkara. Pertama dengan sanad, kedua dengan i'rab, 3 dengan ilmu nasab. Ini sanad. Maka perbincangan Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya tentang isnad dan ancaman berbohong dengan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang menakutkan untuk meriwayatkan hadis yang tidak jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang tidak sahih. Itu pula lah maksud beliau untuk memulai kitabnya dengan pembahasan sanadnya. Tetapi beda lagi dengan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Di mana Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan pembahasan tentang waktu. Karena waktu ini teramat sangat penting dalam kehidupan manusia. Dan terutama waktu salat. Makanya Al-Imam Malik memulai kitab beliau ini dengan waktu-waktu salat. Jadi pentingnya manusia ini dalam menjaga waktunya, dan waktu salat inilah yang pertama kali mesti dijaga. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada lagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kitab beliau yang terkenal, kitab beliau yang luar biasa itu Musnad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal menulis kitabnya. Dan ternyata kita dapatkan Musnad Ahmad bin Hanbal punya cara tersendiri. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Mana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat masing-masing. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu tidaklah membuat begitu saja. Makanya kita dapatkan di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, nanti dimulainya riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelahnya riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi ini untuk menunjukkan kepada umat betapa besarnya jasa para sahabat. Dan urutan-urutan sahabat-sahabat yang mulia. Sekarang orang banyak mencela para sahabat. Sekarang banyak orang-orang yang mencaci para sahabat. Sebenarnya mereka ingin mencaci agama ini. Ya. Agama ini dijaga betul oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini disampaikan betul oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitulah cara-cara para ulama kita memulai kitab mereka. Berbeda dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, memulai kitabnya dengan kitab wahyu. Dan nanti wahyu di sini bukan hanya wahyu Al-Quran. Ada wahyu yang matlu, yang dibaca dalam salat. Ada ghairu matlu, yang dibaca di luar, yang tidak dibaca di dalam salat. Dan wahyu, yakni ucapan Nabi SAW. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, coba kita renungkan kenapa Al-Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan kitabul wahyu. Sebutlah nanti, mau pembahasan toharoh lah, mau pembahasan agama, pembahasan bab apapun dalam agama ni, salat, waktu-waktu salat, takkan pernah dapat kalau kita tidak mendapatkan wahyu. Wahyu inilah yang menjadi pokok penting untuk dibahas. Kerana wahyu ni sumber. Agama kita ni bukan agama ra'yu, bukan agama berdasarkan pemikiran-pemikiran semata. Bukan agama berlandaskan dengan perasaan-perasaan, tapi bukan agama ra'yu, tapi agama wahyu. Untuk itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menulis kitabnya dengan wahyu. Allahu Akbar. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi, Al-Imam Al-Bukhari ini menulis kitab beliau ini rahimahullahu ta'ala memang sangat indah sekali. Yang membuat para ulama itu banyak termenung. Dan kalau kita perhatikan kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, kitab Al-Jami' ini, maka kita dapatkan ini bukan sekedar kumpulan kitab hadis. Maka sampai di antara para pensyarah Sahih Al-Bukhari, mereka mengatakan Imam Bukhari ini bermaksud bukan hanya menuliskan hadis, bukan hanya menuliskan hadis. Seperti di antara pensyarah Sahih Bukhari menyebutkan innal Bukhari arada ay yusannifa kitaban fid din qabla an yusannifa kitaban fil hadis. Sesungguhnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau ini berkeinginan untuk menyusun kitab dalam masalah agama ni sesungguhnya sebelum menyusun kitab hadis. Jadi apapun masalah agama ni lengkap sesungguhnya di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi sudah secara umum sudah memadai, secara umum sudah lengkaplah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ikhwati fillah barakallahu fikum, nanti itu pembahasan tentang para ulama masing-masing punya cara untuk memulai kitabnya. Kitabu Bad'i, kitab permulaan wahyu. Kitab permulaan wahyu. Di antara keunikan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, beliau memulai dalam kitabnya itu dengan permulaan. Ada permulaan. Dan nanti di akhir-akhir bab, Al-Imam Al-Bukhari itu membuat kalimat akhir pula. Kalimat akhir pula. Seperti di dalam Kitabul Wahyu ini nanti ada fakana dzalika akhiru sya'nu Hiraql. Ini adalah akhir dari keadaan Heraklius tersebut. Maka dari sini kita dapatkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari di awalnya memberikan isyarat atau kata kalimat dengan permulaan atau awal. Ada saja nanti di dalam Sahih Al-Bukhari ini. Ini kan bagian dari pembahasan pengantar Sahih Bukhari. Al-Madkhal ila Sahih Al-Bukhari. Maka untuk itu, ikhwati fillah, menakjubkannya, ada aja dalam pembahasan-pembahasan itu permulaan. Awal bab ada ungkapan permulaan. Bad'u atau awal, dan demikian pula dengan akhirnya. Nanti Imam Bukhari tidak tulis dengan kalimat akhir, tetapi mungkin dengan kalimat selesai. Intaha atau yantahi dari riwayat-riwayat hadis yang ada. Beliau ingin mengisyaratkan bahwa ini akhir dari bab. Atau mungkin ada pembahasan tentang mati. Ini tentang mati. Mati itu akhir juga lah tu. Maka untuk itu ikhwati fillah, ini kalau kita renungkan hebat betul lah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kok bisa beliau memuat
kitab hadisnya dengan cara unik seperti itu. Itu menunjukkan ada dua hal. Satu, keluasan hafalan beliau. Kedua, keluasan ilmu beliau, kefakihan beliau. Sudahlah banyak hafalannya, sehingga beliau bisa memilih hadis mana yang ingin dimasukkan ke dalam awal bab dan akhir bab yang memberikan isyarat permulaan atau akhiran. Dan di sini juga menunjukkan kefakihan beliau. Allah. Itu makanya orang-orang seperti Al-Imamul Bukhari sulitlah dicari. Bukan dalam 100 tahun sulit mencarinya. Dalam ribuan tahun sulit untuk mencari orang-orang seperti Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala. Seakan-akan ya ini satu makhluk aneh yang berjalan di muka bumi. Tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan timbul pula permasalahan. Kalau kita tengok nanti bab ini, Kitabu Bad'il Wahyi. Imam Bukhari memulai qala Syekh al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya ada dulu permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini timbul permasalahan lagi. Kenapa Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala mengungkapkan di dalam bab ini ya dengan ungkapan apa? Kaifah. Kaifah itu bagaimana keadaan permulaan wahyu. Atau kaifiatlah, cara permulaan wahyu. Sedangkan hadis-hadis yang ada di dalam bab-bab ini nanti itu berbeda, tidak menggambarkan keadaan bagaimana permulaan wahyu, kecuali hanya satu hadis saja. Itu kecuali hanya satu hadis saja. Ya, hadis yang menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril ketika beliau sedang berada di dalam gua Hira. Hadis-hadis yang lain, bahkan hadis yang pertama ini, nanti hadis yang pertama itu tentang niat. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana pula, apa pula makna dan kandungan yang ada di dalam permasalahan ini. Itu terjadi lagi perbincangan para ulama. Apa maksud hadis-hadis atau pembahasan yang ada di dalamnya kok tidak sinkron dengan ini. Kok tidak sinkron dengan isi kandungan yang ada di dalamnya. Maka ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di sini panjang lagi para ulama mengkaji apa jawaban mereka. Maka apa yang dimaksud dengan bad'u di sini? Ada beberapa penjelasan. Ada atau analisa para ulama. Yang pertama, perkataan bad'u. Mereka menganalisa perkataan bad'u. Jadi bad'u di sini artinya permulaan. Permulaan di dalam bab ini maknanya wahyu itu sendiri. Bad'ul wahyi. Ya, jadi ini kan berawal daripada pembahasan ilmu nahwu. Ilmu nahwu di mana perkataan bad'ul wahyi merupakan idhofiyah bayaniyah. Dengan arti bad'u itu bermakna wahyu itu sendiri. Maka seharusnya ditakdirkan kaifa kanal wahyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan wahyu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti permulaan wahyunya. Bagaimana wahyu itu sampai pada Rasul. Jadi perkataan bad'u ini maksudnya dalam nahwu sharaf ini bad'u ini tidak diterjemahkan maknanya, tidak maknanya. Yang pasnya kaifa kanal wahyu ila Rasulillah. Bagaimana wahyu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan Imam Bukhari menurut analisa yang pertama ini dalam bab ini hanyalah semata-mata untuk memenuhi
iltizamnya saja. Apa itu iltizam? Pokoknya Imam Bukhari itu memulai kitabnya dengan kalimat ibad'u. Memulainya dengan kalimat bad'u. Untuk mengisyaratkan atau untuk memberikan kata-kata ini di awal bab. Tetapi ada lagi orang-orang yang menyanggah analisa ini. Oh, tidak mungkin Al-Imamul Bukhari meletakkan tanpa maksud apa-apa. Tanpa maksud tidak mungkin. Kok ada kalimat bad'u, tapi itu tak ada maknanya. Bukan maknanya kaifa kana bad'ul wahyi. Bukan maksudnya kaifa kana al-wahyi. Kana al-wahyu. Bukan. Tentu ada maksud dari Al-Imamul Bukhari memulai kitabnya ni dengan kata bada'u. Allahu akbar. Maka ada lagi para ulama yang kedua yang memberikan analisa permulaan wahyu bukanlah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Karena sebelum itu pun para nabi-nabi yang lain sudah menerima wahyu masing-masing. Ya, tetapi setelah Nabi Isa wafat, penurunan wahyu telah berhenti. Setelah sebelum zaman wahyu tidak pernah terputus. Ya. Terputus sekian lama. Jadi permulaan di sini, ini maksud analisanya. Permulaan di sini bukan berarti wahyu yang pertama kali, wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi. Wahyu kali ini adalah wahyu istimewa dari wahyu-wahyu sebelumnya, di mana dianggap sebagai kelahiran wahyu atau bad'ul wahyi, wahyu yang pertama. Atau wahyu pertama yang menggantikan wahyu-wahyu sebelumnya. Ini pula analisa yang kedua. Wallahu a'lam. Ada lagi yang menyebutkan yang ketiga. Maksud kaifa kana bad'ul wahyi ini kan ada kaifa. Itu yang pertama kalimat katanya. Kaifa ini kan keadaan atau bagaimana. Ya. Bagaimana permulaan wahyu. Jadi Imam Bukhari bukan sebatas kepada wahyu itu saja, tapi mencakup semua keadaannya. Seperti keadaan pribadi Nabi, ya, sebagai penerima wahyu itu, keadaan tempat, waktu, penerimaan masyarakat setempat juga. Berarti kaifa di sini adalah kaifiyah haliyah. Ni. Ada lagi kaifah haliyah, yakni bagaimana kondisi. Ya. Demikian juga ada kaifiyah zamaniyah, bagaimana kondisi zamannya. Ada kaifah makaniyah, kondisi tempatnya. Berarti di sini bada'u atau permulaan yang dimaksud oleh Al-Imam Bukhari bukanlah permulaan wahyu itu saja. Namun ia permulaan yang termasuk dari sisi tempat, dari sisi waktu, dari sisi zaman, dari sisi masyarakat. Permulaan bagaimana cara Nabi di dalam menyampaikan wahyu itu sendiri, memulai misi penyampaian wahyu itu kepada umatnya. Sebab nanti wahyu itu kan tidak hanya satu, tapi ada wahyu ya yang tidak dibaca dalam Al-Quran. Seperti kita wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak adalah yang diucapkan Nabi Muhammad, melainkan hanya wahyu yang telah diwahyukan. Makanya nanti bagaimana Nabi menyampaikan dakwahnya. Itu maksud dari perkataan wahyu ini. Maka bagaimana cara Nabi? Itu artinya kan ini penjelasan bagaimana cara Nabi menyampaikan wahyu. Bukan hanya wahyu Al-Quran, tapi hadis-hadis itu sendiri. Beginilah para ulama mengungkapkan kepada kita, kenapa kok dimulai dengan wahyu. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini pembahasan tentang wahyu ni tentu panjang lagi ya. Jadi kita tadi sudah saya sebutkan bahawa
Wahyu bukan hanya Al-Quran, tapi hadis Nabi kita yakini sebagai wahyu yang sudah diwahyukan. Dan kalau kita tengok di dalam Al-Quran ya, ada di dalam ya Syu'ara, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi biidnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkinlah ya Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, atau tidaklah mungkin seorang manusia ya Allah berkata-kata kepadanya dengannya kecuali dengan perantara wahyu. Dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir. Itu dengan wahyu atau dari belakang tabir. Dengan sekedar mendengarnya saja. Tanpa melihat Allah. Atau dengan mengutus utusan, yakni malaikat. Lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah. Ya. Berarti kan di sini ada 4 nih. Yaitu tidak mungkin manusia ini berkata-kata dengan Allah. Kecuali ya illa wahyan atau wahyu langsung. Au min wara'i hijab atau berbincang dengan Allah Ta'ala itu melalui hijab. Atau diutus seorang Rasul. 3 nih ya. Dan Rasul itu menyampaikan. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi, Rasul menyampaikan wahyu ini. Bagaimana cara Rasul menyampaikan wahyu itu? Maka, di sini kan disebutkan kalimatnya, tidak mungkin manusia berkata dengan Allah. Kecuali ada wahyu. Ada apa? Melalui hijab atau Rasul yang menyampaikan wahyu itu. Bagaimana permulaan Rasul menyampaikan agama ini? Bagaimana permulaan Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya? Jadi bukan hanya Al-Quran. Ya. Taib, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan tentang perkara bagaimana cara wahyu itu turun, para ulama sudah menyebutkan berbagai cara. Sampai ada yang mengumpulkan 40 cara. Ya. Atau bentuk. 40 cara atau bentuk ya keadaan ya wahyu itu diturunkan. Ada melalui mimpi. Melalui mimpi. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan cara. Disebut wahyu manami. Wahyu ketika tidur. Ya. Atau ilham. Dengan cara Allah mengilhamkan kepada seorang Nabi. Dan Nabi itu mengungkapkan dengan bahasanya sendiri nanti. Itulah dia. Kalau Nabi kita tercinta, itulah dia yang jadi hadis itu. Diungkapkannya. Kalau nanti langsung meriwayatkan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, itulah di Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Ikhwati fillah. Dan sebenarnya tentang wahyu ini ada wahyu yang bukan tentang wahyu syariat saja, tapi juga disebut wahyu. Bagaimana wahyu yang dimaksud? Adalah wahyu misalkan kepada binatang. Sebab Allah Ta'ala seperti di dalam Al-Quran surah An-Nahl, Allah menyebutkan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minal syajari wa mimma ya'rishun. Apa kata Allah? Dan Rabbmu telah mewahyukan kepada lebah agar lebah ni ya mengambil bukit-bukit untuk tempat bersarang. Termasuk juga ini kan buyutan, tempat bersarang. Wa minasyajari, demikian juga dengan pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun. Itu dia. Jadi
atau tempat-tempat yang didirikan oleh manusia. Jadi itu wahyu juga kepada binatang. Jadi banyak sebenarnya macam wahyu ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Mewahyukan kepada hewan-hewan, kepada ayam, kepada burung, kepada bagaimana cara mengeram, bagaimana kepada makhluk-makhluk Allah Taala nih, berupa flora dan fauna, ya, kepada makanya perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna", itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu seperti kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan sebelumnya. Ini kan Nuh juga mendapatkan wahyu sebelum itu. Ya. Kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dihi. Jadi Nabi Muhammad juga diberitahu oleh Allah Ta'ala, kami memberikan wahyu kepadamu sebagaimana ada nabi-nabi sebelumnya yang mendapatkan wahyu. Bahkan Nabi Adam alaihissalam juga mendapatkan wahyu. Tapi Nabi Adam tak disebut Rasul. Sebab pensyariatan syariat ibadat dan berbagai macam tentang ubudiyah itu di zamannya Nabi Nuh. Bahkan sebagian para ahli ilmu menyebutkan bahwa wahyu disampaikan kepada Nabi Adam bagaimana cara hidup, berupa life skill namanya itu. Cara bagaimana, ya, ini awal diciptakan nih, diciptakan, tidak tahu mau makan seperti apa, mau tidur bagaimana, mau, ya, bahkan cara-cara hidup lah, bagaimana untuk berkembang biaknya manusia nih, antara anak dia yang perempuan dengan anak yang laki-laki, ya, diselang-seling nanti lahir kembar anaknya selang-seling, nikah. Bagaimana cara menikah nih, bagaimana kawin, bagaimana yang lainnya, itu juga disebut wahyu dari sisi bahasa. Ya, jadi banyak cara wahyu ini, sehingga berkembang biaklah manusia ini. Wallahu taala alam bisawab. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitab beliau ni luas. Maka di sini nanti kita akan dapatkan, ya. Ini kan Al-Imam Al-Bukhari kan memulai nanti wa qaulullah ta'ala wa qaulillahi jalla dzikru inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wa nabiyyina min ba'dihi, dalam surah An-Nisa ayat 163. Nanti insyaallah taala kita coba perbincangkan pembahasan ini lagi dan penjelasan ini lagi pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Pagi ini cukup sampai di sini dulu insyaallah, pembahasan-pembahasan yang dapat kita sampaikan, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Semoga Allah taala berikan kita keistiqomahan, berikan rizki untuk semangat dalam mengkaji ilmu dan kitab-kitab para ulama kita ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.